Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji serta syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri bersama kami di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMP 1 Gunung Meriah, dalam rangka pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Alangkah baiknya sebelum saya masuk ke materi, saya meminta sedikit pengantar dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, jadi pada hari ini Pak Jamal akan melaksanakan pengimplementasian atau disebut diseminasi budaya positif di sekolah kita. Dan ini merupakan program yang harus dilalui oleh beliau dalam program calon guru penggerak. Saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa membantu untuk kelancaran pelaksanaan ini, karena bagaimanapun nanti suatu saat saya yakin Bapak dan Ibu guru ke depan juga akan butuh program ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan Pak Jamal pada hari ini untuk melaksanakan kegiatannya bisa berhasil dengan baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan Bapak Jamal untuk diteruskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapsek SMP Negeri 1 Gunung Meriah yang telah memberikan arahan di dalam saya melakukan diseminasi budaya positif ini. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rekan satu sekolah SMP Negeri 1 Gunung Meriah, di mana budaya positif ini adalah diseminasi ini adalah aksi nyata modul 4K1.4 kami tentang budaya positif yang harus kami sampaikan di sekolah tempat kami bertugas. Budaya positif pada intinya ada 6 poin. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan ke-6 inti budaya positif tersebut. Baik, di sini pengertiannya menurut Dr. William Glasser itu adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, saya di sini membuat notebooknya bahwa nilai-nilai positif itu sebenarnya sudah ada dan sudah kita terapkan selama ini di sekolah. Nanti ada contohnya. Nah, di sesi ini juga saya tidak menjabarkan satu persatu harus bertakwa, harus jujur, disiplin dan sebagainya, tapi terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang ada 5 karakter di situ. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jujur, hormat itu ada di berakhlak mulia. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Contoh disiplin positif di sekolah kita sudah saya rangkum dalam beberapa foto berikut ini. Nah, satu itu kita ada sholat berjamaah setiap hari Senin sampai Kamis, ada di foto pertama. Lalu di hari Jumat pagi kita ada baca Yasin. Lalu anak-anak ada juga yang berkreatif, mengerjakan tugas sambil mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu saya ada mencontohkan disiplin anak-anak di pagi hari. Biasa kita memeriksa kesehatan, kuku, kedisiplinan dan sebagainya. Selanjutnya ada kegiatan pramuka, senam dan makan sehat. Lalu kita ada pagi-pagi berdiri di gerbang untuk menunggu anak dan menjalani anak. Di sini juga ada kepedulian terhadap sesama. Ini dulu kita mengumpulkan dana seperti yang terjadi tadi, kita mengumpulkan dana untuk warga Palestina. Kalau ini kalau tidak salah saat kebakaran dulu. Ini ada gotong royong,
ada rapat, kita berkolaborasi di ruang ini, di ruang laboratoriumnya kita. Ada juga senam, lalu ada kesenian dalam rangka menjaga budaya kita, kesingkir, lalu gotong royong, dan juga ada mendapatkan ilmu atau informasi dari dinas ataupun pihak terkait lainnya. Itu sudah kita lakukan. Nah, jadi di sini terjadi perubahan paradigma yang dulu mungkin kita kenal dengan stimulus respon, berubah ke teori kontrol. Saya ingin minta pendapat ibu-ibu. Kalau dulu ada istilahnya stimulus respon itu kita kenal dengan istilah ada biaya bagus, maka akan diberikan hadiah atau penghargaan. Kalau dia tidak bagus, kita hukum. Sekarang itu dirubah paradigmanya menjadi posisi kontrol. Seperti itu. Jadi menghukum itu memang betul-betul sudah harus dihilangkan. Nah, di sini jelas bahwa kita semestinya termotivasi, perilaku kita itu motivasinya terjadi dari diri sendiri ataupun intrinsik, bukan karena eksternal tapi internal, bukan karena ingin mendapat pujian, bukan karena ingin mendapat nilai yang baik baru kita melakukan motivasi ataupun nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, itu yang dirubah itu. Jadi anak-anak pun nanti kita terapkan tidak boleh lagi menghukum agar dia tidak berbuat salah, tetapi melalui penyelesaian masalah nanti di poin selanjutnya itu dengan segitiga restitusi. Nah, di sini kenapa? Di sini teori mengatakan bahwa dihukum adalah dihukum oleh penghargaan. Kita sepakat tidak kalau penghargaan itu adalah hukuman? Sebelumnya mungkin kita tidak sepakat, termasuk saya sebelum mendapat ilmu di sini, saya beranggapan bahwa stimulus respon itu masih layak untuk saat ini. Ternyata teori-teori yang berkembang di dunia pendidikan saat ini itu sudah berubah. Di sini dijelaskan dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Jadi ada kasus ketika seseorang dikasih selalu penghargaan, dia akan berbuat baik itu kalau ada yang menghargai. Misal, saya masuk di kelas 9F, sering memberikan stiker kalau anak baik saya kasih stiker. Nanti yang biasa dapat stiker itu akan motivasi, akan mencari stiker dengan saya. Ketika Ibu Khairyah yang masuk menggantikan saya, dia tidak akan bekerja seperti saat belajar bersama saya karena yang diharapkan stiker. Itu salah satu perubahannya. Jadi penghargaan itu sebenarnya menghukum anak-anak. Ada juga anak ketika dulu ranking satu terus dikasih piala terus, pada saatnya di kelas yang lain ataupun tingkatan lebih tinggi dia rendah, maka kecewanya akan berlebihan dan kadang-kadang komunikasi dengan kita wali kelas sudah berbeda. Maka penghargaan itu dilakukan saat proses, itu pun dengan kata-kata, tidak dalam bentuk barang. Begitu juga anak-anak yang lain ketika kita bagikan leger istilahnya di kelas kita ya, DKN ya, daftar nilai itu, ketika ada anak dari 32 siswa nilainya yang ke-32, kita membayangkan apa perasaan dia. Mungkin di kelas dia senyum-senyum aja, tetapi batinnya terguncang dan itu akan melekat sama dia sampai kapanpun bahwa dia nilai terendah dari sekian orang. Itu termasuk yang harus dirubah. Maka penilaian dalam bentuk angka-angka akan dihilangkan di kemudian hari. Mungkin nanti di kurikulum Merdeka lebih kepada penguatan saat proses. Di sini penghargaan bisa menghukum, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya orang yang sering diberikan penghargaan itu dia akan berbuat karena ada efek dari luar ataupun eksternal yang diharapkan. Kita lanjutkan. Nah, di sini contoh pengakuan ataupun apresiasi kebajikan yang semestinya kita lakukan, Bapak Ibu. Ketika anak misalnya sedang membuat tugas nih, kita beri motivasi saat dia mengerjakan tugas itu. Oh, kamu saya lihat bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Lalu rasa empatimu begitu besar sama teman-teman, di situ ada contohnya. Tidak lagi memberi setelah dia selesai nanti hasil akhirnya yang kita nilai, tapi lebih pada prosesnya. Dan itu diberikan kepada seluruh anak. Semua anak harus kita dampingi prosesnya, bukan menunggu hasil. Seperti itu perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin kita dengan mengucapkan terima kasih seperti itu di awal, lalu
rasa tanggung jawabnya kita puji saat dia melakukan apa di kelas seperti itu. Nah, di sini sedikit saya ajak ibu bapak mencoba menjawab ini ya. Kalau tidak jelas saya bacakan soalnya. Kalau pertanyaan pertama itu menurut bapak ibu konsekuensi atau hukuman? Itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sepakat hukuman ya. Oke, kita kunci dulu, nanti kita lihat jawabannya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, baik, nomor 2 hukuman, boleh dicatat Bu Liza. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, bagus. Untuk yang keempat konsekuensi sudah ada perbedaan. Lalu yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Di sekolah kita kan pakai sepatu hitam. Nah, ketika dia tidak pakai, dia disuruh melepas sepatunya seharian. Itu apakah konsekuensi atau hukuman? Oke, kita simpan dulu ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? 2 Bu, hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Bapak. Ya, inilah jawabannya menurut Pak ahli ya. 1, 2, 3 hukuman, 4, 5 konsekuensi, 6 hukuman dan 7 konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa yang poin 7 itu tadi kita berbeda pendapat? Di sini jelas konsekuensi karena jelas hukuman lari 2 kali itu kan masih bidang olahraga. Kalau yang hukuman itu sifatnya kadang-kadang tidak sesuai dengan kesalahannya. Jadi itu salah satu gambarannya ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin tadi juga sudah dijelaskan di awal ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, poinnya di sini adalah Bapak Ibu, ketika hukuman itu kita berada di posisi yang negatif. Poin yang paling sebelah kiri. Ketika kita melakukan konsekuensi, maka kita berada di posisi yang netral sebagai guru. Nah, yang seharusnya terjadi itu adalah kita di posisi restitusi. Itu posisi kita adalah di positif. Nah, apa kata-kata di dalamnya? Ini nanti bisa kita pelajari bersama-sama lagi mengingat waktu ya. Kalau hukuman itu sifatnya biasa satu arah, tidak mendengarkan apapun alasan anak, tetap hukuman yang terjadi karena itu keinginan kita, bukan keinginan si anak. Kalau konsekuensi itu jelas kesepakatannya sudah dibuat, tetapi anak masih melanggar, makanya disebut dengan konsekuensi dan dia tahu, makanya hukumnya itu berupa konsekuensi. Kalau restitusi lebih kepada anak sendiri yang menentukan cara dia memperbaiki diri. Misalnya dia melakukan apa, kita tanya alasannya apa, motivasinya melakukan itu apa, penyebabnya apa, baru dia mencari solusi sendiri. Misalnya dia datang terlambat karena terlambat tidur malam, dan dia akan mencari solusi, biasanya tidak akan terlambat tidur malam lagi sehingga cepat bangun. Seperti itu lebih kurang, nanti ada contoh videonya. Apa itu restitusi? Ya, di sini kalau menurut ahli yang disampaikan oleh dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi anak sendiri yang menciptakan solusi untuk permasalahannya, kita yang memfasilitasi. Bahkan memberi pilihan pun tidak boleh. Kamu lari atau push up gitu. Itu juga tidak boleh walaupun dia memilih salah satu, tetapi dia sendiri yang meminta solusi untuk permasalahannya. Lalu keyakinan kelas. Nah, di situ ada pertanyaan, kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan kelas? Di sini jelas dicontohkan ketika kita memakai helm. Kalau kita atas nama peraturan, berarti kita kalau memakai helm hanya untuk menghindari polisi.
Tetapi kalau keyakinan tanpa polisi pun malam kita tidak pakai helm, berarti keyakinan akan keselamatan dan kesehatan kita. Itu bedanya. Nah, di awal kita membuat peraturan kelas, kita sepakati bersama anak-anak, lalu menjadi keyakinan kelas, baru lingkup lebih besar menjadi lingkungan positif di sekolah kita, baru nanti terjadinya budaya positif kalau sudah bisa kita membiasakan keyakinan-keyakinan tadi. Ya, di sini ada pertanyaan lagi. Saya minta Bapak Ibu 3 jawab 3 aja ya, kita jawab. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Ketika kalau menjadi keyakinan kelas, menjadi apa kata-katanya seperti itu? Kalimatnya ada disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati. Nah, sedangkan di sini kata-kata di peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau di keyakinannya menjadi kira-kira bertanggung jawab. Ya, kita simpan bertanggung jawab. Lalu pertanyaan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini kan masih negatif nih. Dilarang. Nah, kalau menjadi keyakinan kelas kira-kira apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghargai. Nah, itu bagus Pak Dedi, terima kasih. Biar jangan lama kali, ini langsung jawabannya. Ya, kalau tadi banyak yang antusias, saya akan lanjutkan. Jadi jelas di sini yang pertama itu tanggung jawab. Nah, ini dituntut dari dirinya, bukan karena kita. Dia mengembalikan buku temannya itu karena sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya bahwa kita harus bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah menghormati orang lain. Yang ketiga menghormati orang lain, berkomitmen. Yang keempat keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Nah, kami sudah mempraktekkan itu di kelas 8F. Kami sudah membuat keyakinan kelas. Jadi muncul dulu peraturannya itu. Dilarang. Termasuk Mr. Mukti ya, mengatakan, dia juga mengatakan peraturan kelas yang harus kami buat itu dilarang tidur di kelas. Ya, saya akan bertanya kenapa. Nah, kawan-kawan yang lain dia sendiri tidur Pak, berarti dia sendiri sadar kalau itu salah sebenarnya. Cuman ya kita kembali lagi membiasakan ini yang perlu. Nah, keyakinan kelas kami ini Bapak Ibu, peraturan yang kami dapat saat itu ada 21. Saya bacakan beberapa. Dilarang merokok. Nah, ini dari Niko. Mana dia yang merokok? Sambil senyum memang, tapi paling nggak dari hatinya dia udah tahu sebenarnya itu nggak boleh. Gitu. Ada keyakinan. Dilarang merokok, dilarang bullying, banyak yang dilarang semua, dilarang ribut, dilarang buat tato. Bahkan ada juga si Mukti mengasih masukan juga, dilarang membawa alat kosmetik katanya. Rupanya ada di kelas 8 itu yang membawa kosmetik. Jadi enak ketika membuat ini kita tahu apa yang mereka rasakan sesama itu. Ada yang mukul, ada yang bullying dan sebagainya. Lalu kami sepakati menjadi keyakinan kelas. Yang pertama menjadi berkarakter pelajar Pancasila. Yang kedua bertanggung jawab. Ketiga disiplin dan menghargai waktu. Yang keempat saling menghargai dan menghormati antar sesama dan guru. Menjaga keselamatan dan kesehatan sesama. Menjaga dan menghargai benda pribadi dan milik orang lain. Lalu terakhir kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari 21 poin ini sudah terkumpul semuanya menjadi 6 poin keyakinan kelas. Misalnya dilarang merokok, itu berarti meyakini kesehatan dan keselamatan. Begitu juga dilarang bullying, dilarang memukul, itu sudah termaktub di saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, 5 kebutuhan dasar ini tidak terlalu lama Bapak Ibu, ini sudah kita ketahui. Kita itu butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh kekuatan, juga butuh bertahan hidup. Anak-anak kadang-kadang kenapa dia membalas membuli, itu adalah pemenuhan kebutuhan bertahan hidupnya. Ataupun ada anak yang memulai, dia ingin menampakkan bahwa dia power ataupun mempunyai kekuasaan lebih, ingin diakui. Itu yang terjadi. Nah, kadang-kadang anak-anak juga ingin membuat sesuatu perhatian dari kita, dia membuat lucu-lucuan dalam menjawab. Dia butuh hiburan. Mungkin terjadi di rumahnya ataupun di lingkungannya yang kurang kondusif.
Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang menyebabkan semua tindakan yang mereka lakukan. Semua tindakan itu ada dasarnya, ada alasannya. Baik, kita lanjut. Lampung Bapak tadi, bisa mau ubah lah, satu ada bintang, ini kan itu sifat lain Pak. Yang mana? Nah itu tadi kan, power kan bintang. Ini lambang Pak. Kalau cinta biloging ini kan, biloging ini adalah kasih sayang, makanya cinta. Kalau power ini kekuatan, kekuasaan, mana? Penguasaan gitu. Power itu Pak banteng. Ini, siap. Ini hanya ikon Pak. Ini kebebasan malah kupu-kupu. Padahal kupu-kupu nggak bebas. Iya, ada bebas malam dia. Siap. Terima kasih Pak Dedi. Ini ikonnya Pak. Nanti saya kasih Bapak teka-teki. Kalau freedom itu Bapak buat gambar rantai Pak. Boleh. Ya. Berarti terikat ya. Jadi mau bebas. Jadi Nggak bebas lagi lah Pak. Jadi udah masuk dengan 5 gambar yang menjadi filsafat negara Indonesia. Siap. Jadi kalau bertahan hidup padi dan kapas Pak ya. Ya. Oke. Baik. Ini bahasa Inggrisnya Pak. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sama, kita dan anak kita sama. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di sini. Boleh ya minta izin waktunya sebentar ya? Boleh ya. 1 menit pun boleh. Dengan anak-anaknya. Posisi kontrol kita selama ini ada 5 Bapak Ibu ternyata di teori pendidikan sekarang. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi menghukum siapa? Saya termasuk. Nah itu Bu, tidak harus pilih satu Bu. Ada saatnya kita jadi teman, ada saatnya jadi penghukum, ada saatnya jadi manajer pun sering kita lakukan. Kan kita sering nanya, anak-anak kamu masalahnya apa sebenarnya? Ada satu lagi kurang Pak. Apa tuh? Sebagai pengacara. Ya itu manajer, menanyai. Hakim menghukum. Ya, ini posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu ya, dan itu saya akui, saya pribadi juga pernah ke sana kemari. Jadi dengan adanya modul ini dan pengetahuan baru ini, kita berharap semua posisi kita nanti akan menjadi di posisi manajer, minimal di pemantau. Pemantau itu cenderung berkata-kata mengembalikan ke peraturan. Misalnya, apa peraturan yang kamu langgar seperti itu? Peraturannya apa? Sering kita menanyakan itu. Tapi kalau mau hukum ini tidak ada cerita apapun yang menjadi alasan anak-anak, tetap hukum. Gitu. Siap. Manajer seharusnya Bu. Sebagai teman nggak boleh. Begini contoh sebagai teman ya. Maaf nih, Pak Mun marah sama seseorang. Datang saya melihat, tenang, nanti saya sampaikan. Nanti sering kita itu. Tenang, nggak apa-apa. Atau ada anak yang baik budinya, kita lebihkan dia. Nggak apa-apa lah, nanti Ibu selesaikan. Nanti Bapak buat apanya lah. Bu, saya belum selesai satu soal lagi, saya belum ulangan gitu. Posisi teman kadang-kadang kita sampaikan. Nggak apa-apa, nanti inilah gitu. Sering merasa dekat. Jadi anak-anak itu ketika melihat kita menjadi posisi teman kepada yang lain, dia yang tidak pernah kita lakukan seperti itu akan merasa tersudutkan dan termarginalkan seperti itu. Ya, termasuk pilih kasih. Siap. Di posisi manajer tadi saya mau tanya. Ya. Apakah kita lakukan pada saat kita mengajar atau kita ambil waktu lain? Ya, ini di saat lebih kepada saat menghadapi masalah anak-anak. Iya, maksud saya kan kita lagi ngajar ini biasanya kan kita temukan pada saat kita ngajar. Betul. Nah, kita tangannya anak tadi, kita anak lain bagaimana? Oh, posisinya? Iya. Sebaiknya diselesaikan dulu yang secara umum agar menghindari keharmonisan kelas. Baru kita panggil anak itu, baru kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi nanti di poin terakhir. Nah, untuk menjalankan segitiga restitusi ini kita harus menjadi posisi manajer dulu. Memanggil anak seperti dalam video nanti saya sampaikan. Pertama kita stabilkan identitasnya bahwa awalnya dia akan merasa bersalah. Kita langsung mengatakan bahwa setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan. Dari situ saja dia sudah sadar bahwa dia tidak merasa orang yang
akan disalahkan lagi. Baru nanti kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan lebih dalam lagi. Manajer ini lebih kepada memanajerial, memanage diri kita dan si anak agar dia merubah dirinya itu dari yang tidak baik ke yang baik, berasal dari dirinya, memanajer dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena sebagai teman yang kita lakukan, ataupun bukan sebagai pemantau dan bukan sebagai pemerasa orang bersalah. Misal kita sering nih, nak, kamu apa nggak kasihan orang tua kamu kok sering kali dipanggil SPO terus. Anak kan merasa bersalah kita buat tuh. Jadi seolah dengan mengatakan demikian anak itu akan sadar. Ya sepertinya tidak, kalau tidak dari dirinya dia akan berubah. Menurut saya kita kan posisikan aja tadi. Ya. Menangani anak yang bermasalah. Ya. Nah, kita menangani anak ini kan pada saat kita tidak muka. Maksud saya, kalau hukuman tadi kita berikan, Nah, itu juga. anak tadi langsung dapat hukuman, dia kerjakan itu sendiri, kita bisa makannya anak ini. Kalau manajer tadi kan butuh waktu. Betul. Nah, ini di slide ini sebenarnya banyak rentetannya, Bu. Ini tidak akan semudah membalikan telapak tangan, Bu. Karena yang tujuan akhirnya diinginkan adalah motivasi intrinsik berasal dari anak itu sendiri. Dengan selalu kita ingatkan, selalu kita panggil dengan cara menanyakan apa kira-kira solusi dari dia sendiri. Nanti kan dia sendiri hafal dengan kesalahannya. Pertama kita tanyakan, apa yang kamu lakukan, pelanggaran apa yang telah kamu langgar, keyakinan apa gitu. Dari dia sendiri. Ya. Dia kan posisi manajer. Udah berapa kali saja dia sampah. Ya. Udah berapa kali tapi dia jadi nggak boleh juga cukup. Enggak, kalau menurut teori ini tidak boleh. Saya ingatkan satu ya sebelum Pak Dedi bertanya. Kasus ini kasus yang normal, Bu. Kalau udah berulang-ulang kali itu ada tingkatannya. Misalnya kasus bullying yang sudah kekerasan kayak di video yang viral, itu bukan restitusi lagi solusinya, tapi polisi. Itu tetap. Ini untuk kasus yang normal di sekolah. Yang tidak berat. Yang tidak berat. Masih bisa ditangani dengan posisi manajer dan Enggak, maksud ini tidak restitusi. Maksud saya dia kan sampai posisinya misalnya. Ya. Nanti kita masuk dia lagi. Ya, itulah yang kita harapkan kan berubah dari dirinya. Kan kita tanya, terlambat pertama itu apa alasannya? Terus apa solusi untuk dia? Oke, dia mungkin ingin cepat selesai, dia katakan, saya nanti akan cepat bangun, cepat datang dan tidak akan terlambat lagi. Biasa kita tagih jadinya. Nah, kemarin yang mengatakan keyakinan ini siapa? Kan dia juga. Kita ingatkan terus, yang diharapkan kesadaran dari dirinya, Bu. Kalau gara-gara kita, ya semuanya berlaku normal. Kalau ada kita, dia tetap cepat. Kalau nggak ada, dia tetap dengan dirinya seperti. Yang diharapkan di sini kan dengan teori-teori ini timbul kesadaran dari dia sendiri, Bapak Ibu. Ya, itu jelas. Nanti ke pembelajaran berdiferensiasi juga itu, Bu. Ini tawaran solusi yang untuk masa sekarang, Bapak Ibu. Kalau masih tidak berlaku ya bisa dilakukan lebih tingkatan atas lagi sampai ke BIMPET, sampai ke BK juga. Ini tahapan awal, Bapak Ibu. Mungkin kalau selama ini kan kita langsung, kamu lamar aja itu langsung dengan kata-kata yang tinggi gitu. Jadi kalau ini ditanya dulu apa alasannya, terus berbuat salah seperti ini hal yang wajar, semua orang bisa saja gitu, sehingga dia tidak merasa terkucilkan dulu, Bapak Ibu. Oke, nanti kita bahas lagi, Bu ya. Oke. Sip. Lanjut ke ya ini sebenarnya ada videonya, kita persingkat nanti. Ke sana, Bu ya, ini ke depan. Ini biar tertantang Ibu. Ibu Dina ke sini. Masih setting? Udah konek. Udah. Masih setting kan? Di tangan Bapak Ibu ada saya berikan SBK menyusun gambar kuda dan orang. Udah, disobek aja kliknya. Ayo kita buktikan siapa cepat ini ya. Disobek itu perintahnya adalah berpikir di luar kotak ini. Oke, ini ice breaking sebentar biar kita kembali fokus. Soalnya itu bagaimana caranya si orang itu tetap berada di atas kuda. Susun gambarnya. Ayo dari sekarang. Yang mana yang pas? Orangnya itu menjadi berada di atas kuda. Ya, pas lah. Iya kan?
Enggak dikoyak. Tidak dikoyak. Disusun aja kertas itu. Udah kami koyak. Itu tadi gini. Ulang, enggak apa-apa. Sambung aja. Kalau dikoyak jangan disusun kertasnya. Bagaimana orangnya itu jadi di atas kuda? Maksudnya Pak, ini kan dipisahkan ya. Ya disusun di saat Selesai. Anak baik. selesai atau itu salah. Masa kuda di bawah kaki? Dia gambarnya nanti orang itu di atas kuda. Orang itu di atas kuda. Ini udah dua-dua pada atas kuda. Mana? Ini lepas gini. Ah. Masih salah. Itu bukan di atas kuda, di kaki kuda itu. Hah? Kok di kaki? Itu di kaki kuda, dia di atas kuda. Kan kata orang kata Seperti ini. Ini ya saya contohkan ya. Seperti ini nanti jadinya. Tapi ini tetap sama juga, dia naik juga. Ya, karena kertasnya kecil. Mana? Kalau udah tahu jawabannya itu pas dia. Kalau dapat jawabannya itu pas. Tapi kalau nggak dapat jawabannya tidak akan pas. Aduh. Jadi nggak boleh dikoyak. Nggak boleh dikoyak. Kalau udah pas posisinya pasti dia hasilnya pas. Satu joker. Nah. Satu joker. Tidak bisa. Itu bukan di atas kuda, tetapi tetap di bawah perut kuda ya. Di bawah perut kuda. Kok dari atas dimasukkan? Ayo, kemarin di kelas ada yang Gambarnya kelas. tidak presisi Pak. Ya, Gambarnya tidak presisi. wajib bisa Pak. Ini bukan teka-teki, tapi memang pakai. Nggak boleh. Berpikir di luar kotak Pak. Berpikir di luar kotak. Nanti ketika saya jawab Bapak itu baru gitu. Gambarnya tidak presisi Pak. Presisi. Saya jamin. Jangan tertipu. Saya kasih clue ya. Jangan tertipu dengan perut kuda itu yang kosong. Sengaja ditaruh di situ, tidak akan berhasil. Jangan taruh di perut kuda, tidak akan berhasil. Selamat kita. Jangan taruh di perut kuda. Orangnya itu jangan taruh di perut kuda, kan dikosongkan di situ. Seolah-olah kan di situ tempatnya, tapi enggak. Kalau sampai kapanpun kalau berusaha menaruh gambar ini di kosong ini nggak akan berhasil. Nah, jangan dipotong ya Pak, nanti susah menyusunnya. Ya di atas pelan, pokoknya dia akan di atas kuda. Nggak usah disusun. Oke, saya kasih jawabannya untuk menghemat waktu ya. Besok kita praktekkan di kelas. Kalau itu di bawah perut kuda. Aduh Bapak Ibu ya. Itu kita harus berpikir di luar kotak. Saya praktekkan sini Bapak satu gambarnya yang masih utuh. Ini nih Pak. Ini udah utuh, ini udah putus. Oh, udah putus. Yang belum saya. Ini yang belum koyak. Saya pun kadang udah lupa. Bentar ya, saya pasang di sini dulu ya Bu Yul. Nah, kalau mau lihat kemari, jangan paksakan, harus di per bulatnya itu. Lihat 1 2 3. Tereng. Kedua orang itu berada di atas kuda. Betul nggak? Pada di mana? Jangan dipaksain kayak gini, dia harus gini. Oh iya benar jalan. Ya tepat. Sini. Jangan paksain gini. Kalau gini kan diminta dia ini kan kayak gini. Kakinya beda, badannya beda. Betul nggak? Presisi loh Pak. Ini kan tetap nyambung. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, kayak gitu. Ini lihat. Udah dapat kamu. Oke, cepat tangan semua. Ini kan kudanya dulu Pak. Oke. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Teman-teman. Oh ya, teman-teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung dijudge, dia tidak pernah benar. Manggo? Manggo. Oke, terima kasih jawabannya. Ya. Yang pertama membuat orang merasa bersalah, kedua mengukur, lalu teman, dan selanjutnya ada di posisi 4 ada manajer. Nah, segitiga restitusi itu adalah cara menyelesaikan masalah yang terbaik untuk saat ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu guru berkata berbuat salah itu hal yang biasa, nanti kita minta solusi dari dirinya sendiri. Yang pertama kita stabilkan dulu masalahnya, jangan ketika kita memanggil anak dia di posisi yang bersalah terus. Baru yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Kita bertanya kepada anak di poin ini, di kegiatan kedua dari restitusi ini, kamu kenapa melakukan kesalahan ini? Apa penyebabnya? Jadi ada latar belakang, karena tadi William Gibson mengatakan setiap tindakan itu ada alasannya. Jadi itu kita lakukan di saat validasi kebutuhan ataupun validasi tindakan yang salah. Kita biasanya dengan mengatakan apa yang penting bagi kamu saat ini, apa yang kamu inginkan seperti itu, ataupun apa masalahnya seperti itu. Baru terakhir menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai keyakinan yang kamu langgar? Apa yang nilai keyakinan yang kamu yakini? Misalnya dengan dia memukul orang, berarti nilai keyakinan yang dilanggar itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Jadi solusinya apa dari dia? Mungkin pertama meminta maaf, lalu selanjutnya berteman seperti biasa dan menghargai antar sesama. Oke, di sini juga ada video. Ini aksi nyata saya bersama Nagita Deka dan Sausan Balkis kelas 9E, di mana saya mempraktekkan cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Videonya bisa Bapak Ibu tonton di YouTube saya yang sudah saya share juga di kelas, di grup kita. Ini karena jaringan tadi tidak nampak, tapi bisa nanti kita tayangkan. Nah, ini poin terakhir Bu, Bapak, sebelum kita pulang saya minta 2 orang lah. Dari laki-laki 1, dari perempuan, dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1, ibu-ibu 1. Apa yang berubah terhadap pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Itu poin pertama. Yang kedua, apa rencana Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini?
Masih mengganjal, Pak. Ya, nggak cukup 1 jam Pak. Oke, silakan. Kasih izin dulu saya bicara, Pak. Silakan. Ini yang kami tunggu, benar ya, feedback. Teori-teori yang Bapak sampaikan itu jelas benar tuh Pak, nggak ada salahnya. Cuma permasalahannya Pak, manusia itu penuh dengan dasar sebab akibat. Berbicara tentang Bapak katakan tadi sanksi, hukuman lah namanya, teman lah namanya. Itu kan semua yang kita sajikan untuk murid semuanya terbawah sempurna, sehingga murid itu tidak pernah merasa dia bersalah dan tidak pernah merasa dia itu tertindas. Tapi kebalikannya ini Pak, fenomenanya faktual, fakta. Bagaimana seorang guru itu kok bisa dilaporkan orang tua murid? Apakah dia tidak melakukan proses Pak? Coba, guru itu kan melakukan proses tentunya Pak. Seperti Bapak akan tadi katakan, manajer sudah lulus pasti, teman sudah itu pasti. Tapi dalam kenyataannya faktual yang kita katakan, ada guru yang didapatkan orang tua 50 juta dendanya apabila 50 juta itu tidak terpenuhi menjadi KUHP pidana. Nah, apakah pertanyaan sekarang guru itu tidak melakukan tahapan Pak? Pasti. Nah, bapak-bapak yang sudah diberikan bimbingan oleh orang-orang di atas sana itu, ada nggak mata mereka mengarah ke guru itu? Guru itu nggak ada. Kalau bapak jawab dulu itu. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Dedi. Bapak Dedi, di sini saya kembalikan slide saya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak berlaku untuk murid saja Pak, tetapi untuk kita juga. Kita butuh kasih sayang, butuh pengakuan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Nah, di materi yang kami sampaikan ini adalah memang khusus untuk bagaimana posisi kita atau posisi kita sebagai guru melayani anak murid kita yang mungkin paradigmanya sudah diubah. Nah, saya sendiri saat materi ini masuk, saya tidak sependapat ketika teori stimulus respon langsung dirubah menjadi posisi kontrol. Saya juga tidak sependapat. Karena tidak mungkin nanti hilang penghargaan kepada anak. Tetapi itulah faktanya bahwa ahli-ahli mempelajari, mungkin setelah dipraktekkan di negeri-negeri yang lain, akan timbul kesadaran sendiri oleh anak, bukan karena ingin ranking 1, bukan karena ingin dapat piala. Nah, di situ Pak, mengenai pertanyaan Bapak tadi kedudukan guru, saya juga sependapat lah, guru harus diberdayakan juga. Tetapi bukan guru tidak melakukan proses sesuai prosedur. Hak wali murid, hak masyarakat di luar sana untuk melaporkan guru itu haknya Pak. Tetapi ketika kita benar di atas jalan kita juga kita tidak akan kena sanksi Pak. Bukan serta-merta saya di modul ini guru tidak diperhatikan, tidak, tetapi materinya memang tentang bagaimana posisi guru melayani murid ini dulu yang mau dijelaskan. Cukup Pak. Oke, terima kasih masukan Pak Dedi. Tolong satu orang refleksi ini menjawab apa yang berubah setelah selain pertanggapan Pak Dedi ya, setelah mengikuti diseminasi ini. Apa yang berubah terhadap pemahaman Bapak Ibu? Mungkin awalnya setuju menghukum menjadi tidak seperti itu. Satu aja Bu, refleksi. Siapa? Kita berikan pemahaman kepada anak ketika dia memang tidak mau mengikuti apa yang sudah disepakati. Sebenarnya itu hukuman, tapi berubah menjadi konsekuensi. Karena sudah disepakati. Oke. Hukumannya apa tadi? Itu kan lari, itu kan hukuman. Push-up itu kan hukuman. Sit up itu kan hukuman. Ya. Tapi karena dari awal sudah kita sepakat, ketika si anak itu tidak menyelesaikan tugasnya, Itu menjadi menerima suatu konsekuensi. Apakah tadi perjanjiannya dia harus lari 10 kali, apakah dia harus sit up? Itu kan hukuman menjadi konsekuensi. Nah, itu yang menurut saya tadi yang Bapak katakan hukumannya hukuman, konsekuensi ini bentuk ini, tapi tidak, hukuman bisa saja menjadi sebuah konsekuensi. Nah, ini yang dapat saya ambil dari kalimat Bapak itu. Oke, terima kasih masukannya Pak Dedi.
bahwa hukuman bisa menjadi konsekuensi ketika sudah disepakati sebelumnya. Jadi jelas di modul tadi itu di tabelnya jelas. Kenapa dikatakan konsekuensi? Dia berupa hukuman yang telah disepakati. Tapi kalau hukuman aja itu tanpa kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba langsung beri hukuman. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas masukannya, terutama dari Pak Dedi. Refleksi juga sudah tadi. Ya, sampai di sini diseminasi ataupun sosialisasi kami tentang budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Kami sangat menghargai Bapak Ibu yang masih bisa bersama kami di sini karena ini merupakan tugas kami untuk menyampaikan ini di sekolah kita. Ada nomor yang aku main. Saya akhiri akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak ingin meminta pendapat kalian tentang peraturan kelas yang akan kita sepakati. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Yang senang silakan. Yang besar suaranya ya. Dilarang keluar masuk kamar mandi saat jam pelajaran. Oke, dilarang keluar masuk Kamar mandi. keluar kamar mandi. Artinya dilarang keluar masuk dari kelas ke kamar mandi di saat jam pelajaran. Kecuali sangat mendesak. Oke, terima kasih untuk senang, kita tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang dari laki-laki yang mau? Ya, silakan memberikan pendapatnya tentang peraturan kelas. Dilarang tidur kelas, Pak. Mukti mengatakan dilarang tidur di kelas karena itu tidak menghargai guru saat jam pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Mukti. Silakan mengajukan peraturan kelas yang menurut kalian harus kita yakini dan kita laksanakan. Siapa lagi? Silakan Siti berdiri. Yang besar suaranya. Dilarang membuang sampah di kelas ya, dan makan di kelas. Oke, baik, terima kasih Siti. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi yang dari laki-laki yang mau? Ya, silakan memberikan pendapatnya tentang peraturan kelas. Dilarang tidur kelas, Pak. Mukti mengatakan dilarang tidur di kelas karena itu tidak menghargai guru saat jam pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Mukti.
Nak Deka, silakan duduk. Nak Deka, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Pak. Alhamdulillah. Nak Deka, tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, saya salah, datang terlambat dan tidak membawa kitab Yasin sembunyi. Iya benar, kamu datang terlambat dan tidak membawa kitab Yasin. Itu hal yang wajar Deka. Semua orang mungkin saja bisa melakukan kesalahan yang sama. Iya Pak. Baiklah. Nah Deka, bagaimana menurut pendapat kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Setelah dari sini, saya akan meminta izin masuk kelas kepada guru dan menanyakan ke teman sekelas saya tentang pelajaran yang terlewatkan. Lalu membaca Yasin secara mandiri saat jam istirahat. Baiklah Deka, itu sangat baik untuk dilakukan. Apakah besok kamu bisa menghindari kesalahan yang sama? Bisa Pak, saya akan bangun lebih awal dan memasukkan kitab Yasin ke dalam tas dan membawanya ke sekolah sesuai keyakinan sekolah bahwa membaca Yasin setiap pagi Jumat adalah ibadah dan budaya positif sekolah kita. Baiklah, Bapak sangat menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Baik Pak, saya meminta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih Nak Deka, silahkan masuk kembali ke kelas. Baik Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Pak. Waalaikumsalam. Dosen, silakan duduk. Bagaimana kabar Susan hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, Alhamdulillah. Nah, Susan tahu kenapa Bapak panggil ke meja piket hari ini? Tahu Pak, saya salah. Saya telah mendorong bintang sampai hampir terjatuh. Iya benar, tadi ketua kelas melaporkan kepada Bapak karena Bapak piket hari ini. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan yang sama, Susan. Hal itu hal yang wajar. Bapak hargai kamu tidak berbuat lebih fatal dari itu. Semua itu tentu ada alasannya kan? Iya Pak, saya sangat marah kepada bintang karena dia telah mengatai orang tua saya Pak. Baiklah, bagaimana menurut pendapat kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Setelah dari sini dan Bapak selesai menasihati bintang, saya akan meminta maaf kepada bintang. Di sini karena saya tidak bisa mengontrol emosi saya Pak. Baiklah, itu sangat baik untuk dilakukan, Susan. Apakah besok kamu bisa menghindari kesalahan yang sama? Bagaimana seharusnya kamu bertindak? Bisa Pak, saya akan lebih bersabar dan menahan diri, lalu melaporkan tindakan bintang ke wali kelas atau ke petugas piket untuk diselesaikan. Karena bersabar dan saling menghargai adalah budaya positif dan keyakinan sekolah kita Pak. Baiklah, Bapak sangat menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Baik Pak, saya meminta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih Nak Susan, silakan tunggu di luar sebentar. Bapak akan memanggil Nak Bintang dulu. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Kusdanda, Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Gunung Ria. Saya sangat senang karena bisa terlibat dalam pembuatan video penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi bersama Pak Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sausan Balkis dari kelas 9E. Saya sangat senang bisa terlibat dalam memerankan penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi bersama Pak Jamal sebagai posisi manajer. Sehingga saya sendiri yang mencari solusi atas kesalahan saya pada contoh kasus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada